وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Yang terhormat Ketua Pengajian Wanita Islamic Center Ibu Haja Daharia, yang saya hormati segenap panitia dan jajaran pengurus pengajian, dan ibu-ibu jamaah anggota Pengajian Wanita Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini kita ini masih diberikan usia, kesehatan dan kesempatan untuk terus berbenah diri, memperbaiki, meningkatkan kualitas diri hadir di majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga sampai kepada kita hari ini dan kelak menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Mengutip hadis riwayat Muslim, ibu-ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Insyaallah semoga kita ini dicatat sebagai para pencari ilmu yang kelak dimudahkan bersama-sama menuju surga. Ibu-ibu, pesannya Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah semakin bertambah ilmunya, semakin membuatnya takut dan taat kepada Allah, dan semakin membuat akhlaknya baik terhadap sesamanya. Dan sebaliknya, ibu, kalau semakin bertambah ilmunya tidak membuatnya semakin takut dan taat kepada Allah, tetapi semakin membuatnya sombong, merasa paling baik, paling solihah di antara yang lainnya, dan akhlaknya lebih buruk terhadap sesamanya, ngamuan, gondoan, salah semua di matanya. Teman-teman yang gak ikut kajian, gak ngaji, salah semua. Maka cukuplah itu menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga kita ini dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin, amin. Saya tadi merinding sekali, Masya Allah. Ibu siapa yang membaca Al-Quran? Bu Bibi, ya, Insya Allah. Saya senang sekali di surat Luqman itu, terutama yang وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama ibunya. Kenapa? Karena ibunya mengandung dengan berat yang bertambah-tambah dan menyapitnya selama 2 tahun. Masya Allah. Ternyata banyak perintah di dalam Al-Quran itu, perintah dan larangan isinya bagaimana anak itu taat kepada orang tuanya. Tetapi ternyata ketika kita kaji, semua itu ada sebab akibatnya. Jadi anak-anak itu tidak ujuk-ujuk dia itu taat kepada orang tuanya. Ternyata ada rentetannya, gitu kan artinya. Dan ini Masya Allah menarik sekali, yaitu menjadi orang tua yang ramah dan rahmah. Kita coba cermati dulu bahwa orang tua itu adalah rumah bagi anak-anaknya. Orang tua ini adalah rumah bagi anak-anaknya. Filosofinya rumah adalah sebuah bangunan. Rumah adalah sebuah bangunan tempat orang untuk tinggal dan berlindung. Di dalam An-Nahl 80 disebutkan rumah itu adalah sakan, ibu. Sakanan. Apa itu? Tempat tinggal. Yang namanya tempat untuk tinggal berarti dia berteduh, melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman orang lain tinggal di rumah itu. Maka sebaik-baik rumah itu adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Cirinya apa? Semua anggota yang ada di rumah itu merindukan untuk pulang ke rumah itu. Tapi kalau masa ada yang anggota rumah kalau udah waktunya pulang ke rumah, udah pulang lagi, males. Ada yang salah di dalam rumah itu. Kenapa? Bisa jadi bukan baiti jannati. Sebab ciri utama rumah yang baiti jannati
rumah yang dirindukan untuk semua anggotanya segera pulang ke rumah berkumpul bersama, sebab rumah itu memberikan ketenangan dan ketentraman. Itulah yang dimaksud dengan ramah dan rahmah. Jadi kita orang tua ini adalah rumah bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana supaya baik dijannati? Maka sebagai orang tua harus ramah, Ibu. Ramah itu adalah berkaitan dengan tutur kata dan perilaku, santun lisannya, bagaimana interaksi orang-orang di dalamnya selalu terpilih kalimat yang keluar dari lisannya semuanya terjaga. Nggak sumpah serapah yang keluar. Ada buku yang bagus Ibu, judulnya kalau nggak salah adalah Ibunda Para Ulama. Insya Allah kalau saya baca itu luar biasa. Ternyata ibunda para ulama besar itu ibunya, Ibu, sumbernya itu. Bukan bapaknya, jadi yang dibahas itu adalah ibunya. Kenapa? Karena al-ummu Madrasatul Ulama Qala Arab Habib Ibrahim menyampaikan bahwa ibu adalah madrasah utama dan pertama. Itu yang disampaikan. Kenapa? Karena anak-anak itu ternyata tidak belajar setelah dia lahir ada di dunia, tidak, tetapi semenjak ada di dalam kandungan. Dan siapa yang mengajarkan itu? Ibunya. Maka itu di dalam psikologi diteliti kenapa emosi anak itu sama dengan emosi ibunya. Jadi kalau ada anak baby katakanlah dia rewel, nanti uti-uti atau mertua-mertua jangan dimarahin ibunya, karena ibunya sudah pasti emosinya sedang tidak baik, makanya anaknya jadi rewel. Maka kita bantu ibunya, dipegang bayinya. Tapi yang sering kita temui, ya sih anakku kok rewel lagi ya. Tapi bukan di sini. Kalau di sini karena sudah taklim, sudah ngaji, sudah kerja, tidak ada di sini, ada di sana itu. Lisannya tidak terjaga, sebab lidah ini tak bertulang, Ibu. Begitu sudah meluncur kalimat itu tak bisa ditarik kembali. Walaupun panjenengan sudah minta maaf, kita berulang-ulang klarifikasi seperti yang viral sekarang, gitu ya. Udah kadung itu meluncur, itu nggak bisa ditarik kembali. Sudah ada luka, itu lukanya nggak bisa dihapuskan. Memaafkan iya, tapi kita mungkin nggak akan lupa, kecuali kita mengalami demensia, gitu ya. Kita sudah usia berapa terus kita hilang ingatan, itu bisa jadi demensia. Tapi sepanjang kesehatan kita masih baik, tidak akan pernah lupa kita terhadap peristiwa. Tetapi kalau kita sudah berdamai dan kita memaafkan, semuanya jadi berubah. Tadinya mangkel, tadinya kecewa, tadinya sedih, sudah jadi netral. Itu kalau kita sudah berdamai. Nah, ini dikatakan bahwa baiti jannati, rumah yang ramah dan rahmah, penuh cinta kasih kalau rumah itu. Jadi di dalamnya itu penuh dengan cinta kasih satu sama lain. Ada kasus ibu-ibu, sepasang suami istri mengatakan istri saya itu menangan, matur sama saya itu. Istri saya itu menangan, saya pikir, lah ini sebetulnya rumah apa peperangan kok harus ada yang kalah dan menang gitu. Bukankah harusnya suami istri itu adalah zauji, pasangan, dan mereka adalah rafiqah gitu ya, yang senantiasa harus berjalan beriring, yang satu kanan maju, yang satu kiri maju. Begitu ceritanya. Jadi tidak ada di dalam pasangan, di dalam rumah itu persaingan itu tidak ada, sebab keduanya harus bersinergi. Kalau saling bersaing, kamu kok menang terus, aku kalah terus, nggak mau, itu namanya bukan pasangan. Tidak ada yang salah di dalam relasi pernikahannya, bisa jadi tidak dijalankan sesuai dengan syariat. Jadi rumah yang barokah itu ibu-ibu adalah rumah yang penuh dengan cinta kasih dan lisan terjaga, akhlaknya baik, ramah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah rumah yang barokah. Kenapa kok kita ini mesti bagaimana membangun supaya rumah kita barokah? Sebab rumah yang barokah itu adalah rumah yang diridhoi oleh Allah, Ibu. Dan ridhonya Allah adalah salah satu syarat yang memudahkan kita untuk selamat sampai ke jannah. Sebab tujuan pernikahan, tujuan kita membangun rumah tangga dan tujuan kita berkeluarga adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6 disampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu, kita dulu, dan keluargamu dari api neraka. Itu jadi final destination itu, tujuan akhir kita ini ternyata adalah untuk selamat semuanya sampai ke jannah. Mau kita menikah, mau kita punya keturunan, mau kita ini jadi kepala dinas, mau kita ini jadi ketua panitia pengajian, mau jadi apapun itu, final destination, tujuan akhirnya adalah supaya bisa mengantarkan kita ini selamat sampai ke sana, Ibu, sampai ke jannah, khusus keluarga kita.
supaya kita semuanya selamat sampai ke sana. Ternyata supaya semua anggota keluarga kita sampai ke sana, barokah itu yang pertama dilihat dari apa? Dilihat dari nilai taat itu. Jadi kita lihat bagaimana nilai taat yang ada di dalam keluarga kita ini masing-masing. Jangan-jangan yang taat itu hanya kita toh ibu. Tapi yang taklim kita kemana-mana, kita ada yang kajian di sini, kajian di sana. Tapi anak-anak kita tidak, pasangan kita tidak. Ini yang perlu kita evaluasi kembali. Kadang-kadang banyak jamaah yang mengatakan begini, semakin dia taklim, semakin kesel sama suaminya. Suami saya dulu ini nggak jamaah ke masjid, nggak pernah ikut ngaji dan segala macam. Terus panjenengan gimana? Oh ya tak omeli. Nggak boleh ibu. Kenapa? Artinya semakin bertambah ilmu kita, semakin baik akhlak kita ini kepada pasangan. Jadi kalau ujian itu akan semakin datang kepada kita ketika kita mulai meningkatkan nilai ketaatan kepada Allah. Al-Ankabut ayat 2 sudah disebutkan. Apakah kamu mengira tidak akan diuji setelah mengaku beriman? Justru ketika kita itu tambah ilmunya, ujian itu tambah akan datang. Dan memang ujian itu yang paling kuat itu datang dari arah keluarga. Kenapa? Itu skup yang paling dekat dengan kita, dan itu adalah lahan dakwah kita sebetulnya. Jadi saya seringkali sebutkan bahwa ada bapak-bapak itu yang mengatakan begini lah, yo istri saya itu tambah ngaji, tambah mau. Itu ada yang salah dengan kita ibu. Hati-hati, tadi disampaikan Imam Ibnu Taimiyah, kalau semakin buruk akhlaknya berilmu itu nggak manfaat ibu. Kita tidak mengimplementasikan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya semakin panjenengan ini taklim, semakin banyak mengkaji, panjenengan semakin tahu banyak loh, tambah ilmu, tambah oke loh. Akhirnya panjenengan semakin tahu, ini gak oleh, ini halal, ini subat, gak oleh. Begitu loh, semakin banyak tahu, semakin membuat kita ini kritis. Panjenengan semakin kritis, sehingga semakin tampak yang salah-salah itu di hadapan panjenengan, gitu loh. Akhirnya gitu, kok gini, gitu kan? Kesel akhirnya, itu yang harus terjadi. Jadi itu adalah keluarga yang barokah. Yang pertama adalah yang itu adalah nilai taatnya. Apa itu? Sholatnya. Bagaimana sholat keluarga kita? Sholat ibu-ibu aman, sholat bapak aman, sholat putra putrinya bagaimana, sholat cucunya bagaimana yang di rumah. Ini yang perlu kita perhatikan ini. Jangan-jangan kita kok yang numpang. Karena ciri rumah yang barokah itu adalah seluruh penghuni rumah itu berada dalam taat gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan lagi. Berada dalam taat. Yang pertama apa? Sholat. Kenapa? Sebab sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Buruk sholat, buruklah seluruh amalnya. Ini yang perlu kita cek lagi. Subuhnya, biasa banyak cerita saya anak itu kalau subuh, terutama kalau habis liburan gitu, habis kemana, bablas semua. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena rumah yang barokah itu adalah yang pertama kali adalah semuanya berada dalam taat. Jadi ternyata rumah yang barokah itu bukan yang kaya raya, bukan ibu, bukan. Rumah yang barokah itu rumahnya yang ada di kawasan elit tingkat 5, bukan ibu ternyata. Ternyata kata Allah rumah yang barokah adalah rumah yang semua di dalam anggotanya itu berada dalam taat ibu. Itu adalah barokah. Jadi walaupun rumahnya elit, tapi di dalamnya itu tidak ada ketaatan, itu tidak barokah ibu. Begitu kata Allah. Sebab kita ini pengen tahu kita ini tolak ukur hidup kita ini pakai apa? Karena sekarang ini ibu, kesuksesan seseorang ini tolak ukurnya adalah materi, itu masalahnya ibu. Jadi di sekitar kita ini bangga banget kalau rumahnya di kawasan elit yang 5 lantai. Tapi gimana sholat subuhnya? Subuhnya ya kadang-kadang setengah 6. Halo ibu, setengah 6 pada jimblang bu. Itu yang perlu kita perhatikan. Ternyata kalau ukur kesuksesan itu bukan titel yang panjang, bukan ibu. Bukan. Ternyata kalau ukur kesuksesan itu adalah barokah. Barokah itu bukan banyak, bukan sedikit, bukan ibu. Ternyata dinamakan barokah itu adalah
berlimpahnya kebaikan di dalam rumah itu, berlimpahnya amal soleh di dalam rumah itu. Itu ternyata yang dinamakan dengan barokah. Bukan kayanya, bukan lulusan mana. Oh hafal anak saya kan internasional. Bangga kita, boleh. Tapi kalau sholatnya ditinggal, itu bukan barokah hidup anak kita itu. Dan kalau ada anggota yang tidak melakukan ketaatan itu energinya bisa ke semua yang ada di penghuni rumah. Itu masalahnya. Kita ini tolak ukur hidup kita sekarang itu sudah bergeser masalahnya. Kita ini menganggap seseorang sukses kalau dia itu gajinya 3 digit gitu. Dan dia bekerja di international company gitu loh, lulusan luar negeri. Anak saya ini mobilnya itu adalah apa lagi bu? BMW, apalagi itu bu yang 2 pintu itu bu? Lamborghini. Mobilnya Lamborghini, masya Allah. Bukan itu ternyata nilai kebarokahan di dalam agama kita. Tinggal kita nawarin ke diri kita ini, kita kalau ukurnya mau pakai yang mana gitu. Lalu kemudian kalau ada orang di sekitar kita yang anaknya kerja di mana? Anak saya guru ngaji. Kenapa suaranya jadi pelan ketika ngomong anak saya guru ngaji? Tapi kalau anak saya di perusahaan tambang batu bara, kenceng banget ngomongnya, aku dengar semua satu angka ngomongnya. Tapi begitu jawab, anak saya ngaji, kenapa kok jadi pelan? Karena tolak ukurnya sudah berbeda. Tolak ukur kesuksesan adalah yang bekerja di perusahaan internasional. Itu masalah yang kita hadapi sekarang. Jangan-jangan ada di antara kita yang gak sadar begitu. Ini yang perlu kita pertimbangkan lagi. Bukan itu ternyata. Kebarokahan dalam keluarga kita adalah seberapa taat di dalam rumah kita. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Sholatnya, sunnahnya, duhanya, tahajudnya, puasanya, amal soleh yang ada di dalam rumah itu. Lalu apalagi selain sholat, yang kedua adalah Quran itu. Bagaimana Quran di dalam rumah kita ini? Berapa banyak sih bu kita satu minggu ngaji bu? Berapa banyak? Berapa lembar? Berapa juz? Setiap hari itu jujur, masya Allah. Satu minggu itu berarti wajib juz. Dewan juz apa? 2 ayat aja. Satu angin, satu buku. Alhamdulillah masih dibaca gitu. Masalahnya anak sekarang yang lucu adalah begini, nak Quranmu bagaimana? Aku kan penghafal Quran gitu. Jadi artinya walaupun menghafal Quran itu tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tapi ditadabbur gitu, dikaji Quran. Tarjimnya bilang apa? Tafsirnya bilang apa? Lalu esensi behind ayat itu turun apa? Itu yang perlu dikaji. Kenapa begitu? Sebab Al-Quran itu adalah the way of life. Inggrisnya itu begitu. Apa itu the way of life? Pandangan hidup, falsafah hidup kita sebagai muslim itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu harus ada di dada kita, di dada anak kita. Sudah belum kita ini menanamkan bahwa Al-Quran itu ada di dalam sana itu. Anak kita mau pergi ke rumah samunya itu adalah Al-Quran itu. Bukan samu yang banyak terus pesen oleh-oleh, mau tidak kan, ojo lali oleh-oleh maka pesen. Bukan itu. Yang kita pesankan jaga sholat sunnah, jaga Al-Quran. Kita tinggal lihat kualitas dialog kita di dalam rumah ini seputar apa ibu yang kita bahas. Pernah ada bersama mengkaji satu ayat yang mengatakan bahwa ternyata Allah perintahkan supaya kita ini anak-anak, bunda keuti aku, kamu ke ayah bunda untuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan mama yang suruh, bukan. Luqman bilang, surat Luqman mengatakan, pernah tidak kualitas dialog di dalam rumah kita ini dialog-dialog seperti ini ibu? Jangan-jangan dialog kita ada nanti rumah yang di Pakuan itu ya, itu masmu wes yo, kamu kok cukup tukaran. Itu aja yang kita bahas itu. Apa tidak perlu dibahas? Boleh, tapi kita tinggal lihat proporsinya seberapa besar dialog-dialog di dalam rumah ini, dialog yang berkualitas itu. Berapa banyak kita
dialog sama anak kita, nanti kalau mama sudah nggak ada. Lepas kali kita dialog kayak begitu, paling jawab, malah mamanya ngomong apa aja, ngomong nggak jadi dibahas karena anaknya nggak berani. Padahal ini adalah bahasan-bahasan yang perlu kita bahas dulu supaya kita tahu sepeninggal kita ini bagaimana kondisi anak kita ini. Ini kualitas-kualitas dialog yang ada di dalam rumah kita itu. Perlu kita ubah dan perlu kita geser. Jangan-jangan selama ini kita bahas ada ranking berapa kan? Matematikamu ya, bahasa Inggris gimana? Oke. Itu sebatas itu saja dialog-dialog kita ini. Padahal sesungguhnya ibu, the real harta kita, the real passive income kita itu cuma 3, Bu. Apa tuh yang pertama? Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ini harta kita itu. Apakah nggak boleh punya rumah banyak? Boleh ibu. Saya mungkin udah pernah cerita, saya pulang lagi Bu. Kebanyakan orang itu, saya udah punya rumah kos-kosan itu, udah punya hotel, udah punya ini. Jadi nanti, wah kalau saya udah pensiun, udah selesai, saya menikmati hidup gitu ya. Masalahnya belum pensiun, udah mati Bu. Yang menikmati bukan dia. Padahal anak-anaknya belum ada yang disiapkan sepeninggal dia seperti apa. Ini yang perlu kita pertimbangkan lagi Bu sebetulnya. Barokah itu adalah nilai taat. Salah satu contohnya adalah apa Ibu? Kalau kita ini membesarkan anak yang seperti apa? Kalau kita sakit Ibu, apa yang dilakukan anak kita itu sudah presiden Ibu. Kita mau lihat kalau kita sakit siapa yang datang menawarkan teh hangat? Siapa yang nawarin kita, mau mama apa mah? Kepengen apa mama? Jangan-jangan kalau kita sakit kita pulang sendirian di kamar Ibu. Kita panggil-panggil teriak-teriak dulu mereka datang ke kita. Ini yang perlu kita evaluasi kembali itu, jangan-jangan kita membesarkan anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang sudah keluar dari rumah, sudah berkeluarga sendiri lalu jarang ke kita karena sibuk banget sampai di telepon-telepon baru datang. Ini yang perlu kita evaluasi kembali. Bagaimana keberkahan di dalam keluarga kita. Nilai taat sholat yang pertama. Kedua adalah Quran. Kenapa Ibu? Sebab Quran itu adalah cahaya Ibu. Quran itu adalah nur Ibu, cahaya. Adakah ibu-ibu dalam hidup ini kita nggak butuh lighting, nggak butuh cahaya? Ada Bu? Coba kita matikan lampu ini Ibu. Kalau ketip jenengan ya, hebat kan nulis apa gitu kan? Sejam aja saya matikan lampunya atau setengah hari, kita pasti sudah gelisah. Apalagi PLN ngomong 1 minggu akan dilakukan pemadaman, waduh, langsung beli genset jenengan. Ya toh? Yang punya genset enak. Kalau yang punya emergency lamp kekuatannya hanya untuk lampu, tidak untuk yang lain kan begitu. Nah jenengan nggak bisa ngoven, yang mau masak pakai oven kan begitu. Nah hidup kita ini butuh cahaya, dan Al-Quran itu adalah cahaya. Jadi kita sampaikan pada anak-anak kita, kalau Al-Quran itu ada di dadamu, maka kamu punya cahaya untuk berjalan di muka bumi ini. Cahaya. Lalu yang kedua, Al-Quran itu adalah hudan. Apa itu? Petunjuk. Kita ini butuh petunjuk dalam hidup kita tuh. Butuh. Kita mau kondangan, nyalakan laptop untuk nyampe ke sana supaya kita nggak nyasar. Untuk waktu yang singkat saja kita mau pergi ke satu tempat itu, kita butuh petunjuk. Apalagi dalam hidup kita ini, kita butuh petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk isinya, hudan. Lalu Al-Quran adalah Furqan. Quran itu adalah pembeda. Kalau ada Al-Quran di dada kita, di dada anak-anak kita ini bisa membedakan dan memisahkan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana halal, mana subhat itu. Karena bisa membedakan, kita bisa tahu dan kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang Allah mengalir kepada kita. Kalau Al-Quran ada di dalam seluruh nafas kita, ini yang mau kita sampaikan ke anak kita. Saya senang sekali dengan cerita ini dan beberapa kali saya mengisahkan, membuat saya merinding. Ibu perso kisahnya Abu Dujana itu. Abu Dujana itu hidup di zaman Rasulullah SAW. Jamaah di masjid sholat bersama sahabat-sahabat yang lain, subuhan ceritanya. Tapi sebelum selesai berdoa, nggak pakai berdoa, Abu Dujana ini langsung buru-buru pulang ke rumah Bu. 1 kali, 2 kali, akhirnya sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah,
Abu Dujana ini setelah selesai jamaah sholat, dia tuh buru-buru pulang ke rumah. Bahkan dia tuh nggak pakai berdoa dulu. Kalau dulu enak dengan waktu langsung disampaikan gitu ya, dengan hikmah. Kalau kita sekarang, enggak lah, Abu Dujana nggak pakai berdoa. Jadi kita disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil ibu, ya Abu Dujana, kata Rasulullah, apakah tidak ada yang kau butuhkan, yang kau ingin minta kepada Allah, sehingga selesai sholat itu buru-buru pulang? Lalu jawab Abu Dujana adalah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang miskin. Aku ini harus segera pulang ke rumah, sebab rumahku, halaman rumahku ini menjutai pohon kurma. Pohon kurmanya siapa? Dia Yahudi di sebelah rumah, yang kalau malam hari kurma-kurma itu berjatuhan di halaman rumah. Pernah suatu ketika aku ini terlambat pulang ke rumah, dan aku dapati anak-anak yang masih kecil-kecil itu makan kurma itu. Aku segera mengeluarkan kurma-kurma itu dari mulutnya, dikorek-korek sampai anaknya itu menangis menjerit-jerit. Lalu dikatakan sama Abu Dujana, demi Allah nak, jangan hinakan ayahmu kelak di hadapan Allah, karena engkau memasukkan apa yang bukan menjadi hak kita di dalam mulut. Itu yang disampaikan. Aku ya Rasulullah buru-buru pulang ke rumah supaya anakku nggak keburu makan kurma itu, dan segera aku kumpulkan kurma-kurma itu untuk aku kembalikan kepada Yahudi. Hati-hati. Ketika Al-Quran kita implementasikan, dia menjadi furqan. Semua tatanan hidup kita ini hati-hati. Halal dan haram, jangan mau untuk yang miskin. Padahal segala sesuatu yang sudah masuk ke halaman rumah kita itu menjadi halal bagi kita, tapi Abu Dujana tidak mau itu. Ada furqan itu, Al-Quran ada di dalam dirinya menjadi pembeda.